Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpetualang lagi. Nah, ini kita sudah dapatkan bajakah super ya. Nah, ini ada yang perlu saya katakan pada kawan-kawan atau pemula ya. Mungkin sebagian senior mungkin belum tahu juga, bukan pemula saja ya. Pada akhirnya obat-obat ini semuanya kita berbaliknya kepada sejarah masa lalu. Jadi kalau orang sini ya, ini mungkin rahasia Bapak Muslim juga ini ya. Pada dahulunya apapun jenis obat, tanaman hutan atau tanaman biasa atau di rumah kita sendiri, seharusnya diusahakan difermentasi. Nah, seperti itu ya. Jadi bajakah ini sudah saya fermentasikan selama lebih dari 1 bulan lebih di sini. Lebih kurang 1 bulan ya, mungkin lebih lah kira-kira. Jadi itulah kenapa difermentasi, karena yang pada dasarnya obat sebetulnya bukan di dalam kayunya, padahal yang obat itu adalah di bagian kulit yang tebal ini, ya. Nah, itu pada akhirnya kita taruh aja itu bajakah ini di hutan, biarkan saja selama 1 bulan atau 2 bulan, biarkan dia kering maksimal di yang obat yang di sini, yang getahnya ya, yang saponin itu masuk ke dalam pori-pori kayunya ini, di dalamnya ini. Pada akhirnya kayunya menjadi hitam seperti ini. Dia akan menjadi hitam. Ini sebetulnya rahasia Bapak Muslim ini. Tapi usahakan, ini getahnya saja ini masih ada. Nah, sebetulnya belum masuk fermentasi sebetulnya. Nah, sebetulnya ada 1 bulan lagi ini. Getahnya masih ada. Usahakan getahnya nggak ada lagi. Nah, seperti itu, dia masuk ke pori-porinya. Sebetulnya ini rahasia Bapak Muslim sebetulnya. Tapi kebanyakan orang-orang ini tidak mengerti ya. Nah, seharusnya digali terus ilmu alam ini. Nah, carilah ilmu ke daerah kata orang, carilah ilmu ke Cina seperti itu. Ibaratnya Bapak Muslim kurang ngerti, carilah ilmu ke daerah Cina seperti itu. Mungkin orang Cina itu lebih paham lagi dengan ilmu alam ini, seperti itu ya. Jadi informasinya yang fermentasi ini saya dapatkan memang dari sana, seperti itu. Jadi alangkah baik nanti kawan-kawan apabila bajakah ini didapatkan di hutan, jangan dibawa pulang dulu, diusahakan ditaruh aja di sana di tempat pengambilan, biarkan 2 bulan baru diambil, biarkan dia fermentasi dulu di tempat asalnya. Nah, setelah itu khasiat kandungannya itu masuk ke dalam kayunya. Nah, maka dari itu obat yang benar-benar obat itu difermentasi, bukan kayu yang kita ambil, kita bawa pulang, kita langsung cuci dan dicacah lalu dikering. Itu tidak ada, sedikit sekali, bukan tidak ada, sedikit yang dijadikan obat seperti itu. Sedikit sekali dijadikan obat. Nah, ini penting bagi meskipun senior siapapun pencari bajakah, siapapun, alangkah baik difermentasi dulu. Nah, itu rahasia selama ini Bapak Muslim sebetulnya tidak saya katakan hari ini. Mungkin Bapak Muslim kasihan juga pada pasien-pasien ya, banyak juga yang belum sembuh karena di online sangat banyak sekali menjual asal-asalan ya. Dia kantongi dipotong-potong, tidak dia fermentasi, pada akhirnya dia jual. Banyak juga orangnya lari ke Bapak Muslim. Itu seperti itu informasinya. Dia jual mahal juga. Bajakah tampala merah katanya. Ya, airnya merah. Nggak apa-apa merah, tapi khasiatnya nggak ada sama sekali. Khasiatnya terbatas seperti itu. Bukan Bapak Muslim menjelekkan kawan-kawan ya.
tapi jangan usahakanlah yang semestinya lah. Ada juga di online ini masih gigih juga menjualnya. Saya lihat komentarnya kemarin. Ada juga kesalahan-kesalahan yang dia taruh khasiatnya itu. Seperti itu. Nanti jangan lagi lah, cari dulu ilmunya pada senior-senior, usahakan ya. Jadi ini difermentasi ya, kita balik dengan fermentasi kayu. Meskipun kayu bajakah tampala, meskipun kayu bajakah kalalawit, meskipun bawang putih difermentasi, apapun obat-obat harus difermentasi. Tua difermentasi juga, apapun difermentasi. Itu jangan dibilang itu tua itu penyakit ya. Kalau berlebihan kita sakit lah, mabuk jadinya. Cuka apel itu difermentasi, apapun jenisnya harus difermentasi. Itulah akan menjadikan obat. Jadi ini ilmu saya berikan kepada kawan-kawan. Usahakan jangan dipotong-potong dulu, Itu ya kawan-kawan ya. Jadi saya kasihan juga ya, meskipun kita beda provinsi, yang bajakah ini sama semuanya. Khasiat dan kandungannya itu tergantung dari tanahnya. Kalau tanahnya bagus, berarti bagus juga khasiat dan kandungan yang didapatkan dari bajakah itu. Ibarat pupuk ya, kita kalau memupuknya bagus, mungkin tanamannya itu bagus pula tumbuhnya. Seperti itu hidupnya bajakah itu. Bajakah itu seperti itu. Jadi bajakah tampala ini harus digaris bawahi juga. Tidak selalu bukit ini, bukit itu, bukit sana, atau provinsi sana sini seperti itu. Tidak selalu bajakah ini hidup. Dia tergantung dari pohon besar. Apabila ada pohon besar atau di lokasinya itu hidup, pasti dia ada bajakah yang seperti ini. Tidak semuanya. Itu bisa dibuktikan. Ini terjadinya dari unsur hara ya. Ini tidak bisa dibudidaya. Saya pastikan ini tidak bisa dibudidaya, terkecuali kalalawit sama juiciteng. Kalau ini tidak bisa dibudidaya karena dia tidak ada berbunga. Dan satu lagi saya katakan pada kawan-kawan ya, sekarang banyak sekali kawan-kawan memberikan bajakah tampala grade A katanya. Jadi grade A ini kadang-kadang Bapak Muslim ketawa-ketawa aja. Tapi gimana lah, mungkin sedikit Bapak Muslim ketawanya. Karena sebelumnya grade A itu, saya panggil grade A yang di Kalimantan itu, sebetulnya di tempat saya itu bajakah bahandang itu. Kalau bahenda itu bajakah kuning kalau di Kalimantan, kalau di sini bahandang. Sebelumnya bajakah grade A itu uvaria itu. Uvaria itu belum tahu orang grade A itu, saya sudah 6 bulan yang lalu itu udah saya dapatkan grade A itu. Yang berbunga itu. Bisa ditengok itu. Tanpa direbus dia merah. Itu grade A. Itu grade A itu yang mana yang grade A? Nah, itu harus diteliti dulu yang mana yang grade A. Kalau tidak merah dia direndam dalam air putih, berarti itu tidak ada khasiatnya. Grade A banyak, uvaria banyak jenisnya, sama dengan tampala ini. Nah, jangan semuanya dikit-dikit grade A. Nah, itu adalah nama seperti itu, adalah nama-nama. Biasa itu nama dikasih kawan-kawan itu di Kalimantan itu grade A. Seperti itu. Ada lagi ini bahandang yang tidak ada fungsinya sama sekali itu. Itu yang gagal kemarin di laboratorium. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi grade A itu ada yang tidak berfungsi untuk khasiat. Tidak ada sama sekali khasiatnya. 0%. Jadi uvaria itu grade A yang kata-kata kawan-kawan itu golongan grade A-nya yang direndam dalam air putih
berapa menit lah kira-kira, 5 menit saja dia akan merah menjadi warna air panta. Nah, itu dia, itu yang berfungsi untuk kanker dan tumor. Itu bisa dipastikan itu yang udah saya selidiki 6 bulan yang lalu. Nah, bisa dilihat itu postingan Bapak Muslim itu jarang sekali itu mendapatkan yang jenis itu, yang menjadi warna panta itu airnya. Nah, coba lihat postingan Bapak Muslim yang udah 6 bulan yang lalu. Jadi kalau tidak merah dia, kalau grade A itu kalau tidak merah ya, bahandang, kalau tempat saya itu bahandang di sini. Jadi bahandang itu yang super merah, yang air tanpa direbus itu tidak saya ambil. Yang kalau tidak merah ya, tapi kalau merah airnya baru kita ambil. Itu yang tidak merah. Ya bahandang atau grade A atau varia kalau dia tidak merah air, kalau kita rendam tanpa direbus. Nah, kalau tidak merah dia tidak, saya tidak mau ambil. Tapi kalau merah dia tanpa direbus saya ambil. Itu bagus sekali untuk pengobatan. Itu bagi kawan-kawan yang dimanapun ya, pencari bajakah atau petualang mencari bajakah, ngobolang, usahakanlah. Mungkin Bapak Muslim memberikan pada kawan-kawan yang belum mengerti ya. Jadi ini harus difermentasi ya. Nah, ini harus difermentasi, biarkan aja dulu di hutan 2 bulan, maksimal 2 bulan. Ini 1 bulan lebih sedikit, masih ada getahnya. Maka dari itu testimoni Bapak Muslim, kanker payudara itu banyak yang sembuh. Seperti itu. Memang Allah sudah menentukan obat dari tanaman bajakah seperti ini. Kanker apapun insya Allah mudah-mudahan jalan satu-satunya daripada pengobatan yang lain ya, yang mahal sekali. Seperti itu ya. Kalau di operasi-operasi usaha itu sangat banyak sekali uangnya nanti keluar. Ini hanya dengan bajakah tanpa las saja. Itu dia udah menghitam itu. Ini masih basah nih kawan-kawan, 1 bulan. Seharusnya 1 bulan ini udah bisa, udah masuk juga. Ini udah masuk nih, obatnya udah masuk nih. Ini udah menghitam nih, nggak ada lagi nih. Udah menghitam dia. Ini apabila kita cium ini, kita bau di hidung kita, bau obat, seperti obat rumah sakit. Nah ini saya bukakan aja. Kalau nggak percaya nanti kawan-kawan, kalau ini tidak obat nanti saya berhenti menjadi pencari obat. Nah ini saya tegur pada kawan-kawan, berhentilah, usahakanlah mencarinya bajakah difermentasi dulu. Jangan diambil, dibawa pulang, kita cacah, dijemur lalu dijual. Sedikit manfaatnya untuk bagi pasien-pasien yang membutuhkan obat itu. Seperti itu kawan-kawannya. Nah, kalau difermentasi dulu sekitar 2 bulan, biarkan aja dulu. Sebetulnya ini saya sudah kasihan pada pasien-pasien. Ada di WA keluhan-keluhannya, saya beli di online 1/4 kilo, ada korting 50% katanya ongkirnya dan sebagainya. Pokoknya menarik perhatian di sponsor. Itu ya sponsor. Itu reseller itu. Jadi kalau orang yang berminat seperti itu, bisa saya hitung testimoni yang dia dapatkan. Kita menjual obat ini bukan untuk mencari uang ya, kita mencari kesembuhan orang sebanyak-banyaknya supaya tidak banyak mengeluarkan uang kepada bukan kita kalau kita instansi yang lain ya, nanti kita takut ya, kita bersaing. Itulah kalau kita jadi herbalis ya, dan ilmu obat ini, usahakanlah cari obat yang terbaik seperti bajakah ini. Jadi bajakah ini fungsinya beda-beda ya kawan-kawan ya. Ini agak lama juga Bapak Muslim membuat videonya.
Jadi kita balik dengan bajakah juicy tank. Juicy tank itu fungsinya, ini satu-satu saya buat ya. Dia bagus juga untuk kanker rahim, kista, stroke, darah darah rendah. Seperti itu. Orang penambah darah bisa, tumor, dan banyak lagi ya kawan-kawan ya. Untuk jantung, pengumpalan darah itu juicy tank. Kalau Tampalai ini dia sudah komplit kawan-kawan, sudah komplit. Insya Allah semuanya Tampalai ini bisa menyembuhkan stadium 4, sudah komplit. Dan kita balik dengan bajakah kalalawit. Kalalawit itu yang banyak beredar itu fungsinya sedikit, terbatas. Kenapa terbatas? Saya sudah menyelidiki kemarin. Fungsinya hanyalah untuk pencegahan kanker saja, bukan untuk penyembuhan. Sebelumnya sudah Bapak Muslim katakan di video-videonya ya, sebelumnya saya katakan bajakah kalalawit hanya tidak seberapa fungsi untuk penyembuhan. Dia hanya memberi semangat tubuh kita saja. Kalau benjolan adalah itu kan tumor jinak. Ada juga testimoni saya. Tapi kalau kanker yang katakan orang itu untuk payudara, untuk tumor ganas sebagainya, tidak sembuh kawan-kawan ya. Malahan dia menambah benjolan, menambah besar benjolannya, tumornya itu. Jadi kita balik lagi dengan fermentasi tadi ya. Jadi kawan-kawan harus paham dengan obat. Kalau sudah paham tentang obat ini, pasti insya Allah mudah-mudahan pasiennya banyak yang sembuh. Bukan Bapak Muslim mendahulukan kehendak Allah ya. Kalau kanker payudara ini dengan bajakah Tampalai Bapak Muslim ini bukan mendahulukan kehendak Allah ya. Mungkin Allah sendiri sudah menyediakan obat yang terbaik untuk kanker payudara yang jenis ini. Yang punya saya ini 2 jenisnya, yang satu lagi ada itu yang bau rempah juga. Ini pasangannya, bajakah hitam juga. Bisalah Bapak Muslim meyakinkan pasien itu sembuh dalam 3 bulan kankernya. Nah itu lebih kurang 3 bulan lah kira-kira, 3 bulan dengan bajakah ini. Tidak banyak mengeluarkan kocek uang dengan hanya bajakah ini saja. Jadi bukan mendahulukan kehendak Allah ya. Nah itu insya Allah lah yang sebelumnya Bapak Muslim pasien-pasien yang kanker payudara, benjolan payudara, tumor ya, sembuh. Ada yang nggak sampai 2 kilo, belum sampai 1 kilo udah hilang benjolannya di payudara. Itu yang di Aceh. Itu coba lihat yang lain-lainnya, itu ada saya posting, ada yang tidak bisa saya posting karena katanya privasi juga. Nah katanya nggak bisa ditayangkan. Ada juga kanker getah bening yang udah sembuh, ada masih terganggu keluarganya nggak boleh tayangkan katanya, buat testimoninya. Seperti itu. Dan reseller Bapak Muslim di testimoninya sangat banyak. Bapak Asnan ya di Batubara. Nah, Bapak Asnan itu reseller Bapak Muslim, banyak sekali testimoninya. Itu bajakah dari saya itu. Itulah. Mudah-mudahan kawan-kawan, teman-teman atau pasien-pasien yang belum mendapatkan bajakah yang terbaik nanti bisa hubungi Bapak Muslim dengan WA 0853 75 20 8942 0853 75 20 8942. Nanti hubungi Bapak Muslim, jangan pakai SMS ya. Kalau Bapak Muslim itu kadang-kadang kalau SMS itu jarang melihatnya ya. Kalau bisa diusahakan ditelepon langsung, konsultasi langsung.
konsultasi langsung dengan Bapak Muslim, keluhan-keluhannya, apapun penyakitnya, keluhannya hubungi Bapak Muslim. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Muslim berikan informasi yang terbaik lah. Kenapa Bapak Muslim menerima seperti itu? Konsultasi dulu karena Bapak Muslim ada ilmunya sedikit tentang pengobatan kedokteran lah kira-kira. Bukan Bapak Muslim dokter, enggak ya. Mungkin ada sedikit banyaknya Bapak Muslim ada kenalan dokter ya. Jadi Bapak Muslim dapat ilmunya dari sana. Ada teman saya dokter ya. Dulu saya tinggalnya di lingkungan rumah sakit terbesar di tempat saya dulunya di kota. Jadi Bapak Muslim ketua RT-nya dulu. Jadi warga-warga Bapak Muslim itu dokter keseluruhannya. Jadi Bapak Muslim di sana dapat ilmunya. Jadi Bapak Muslim sedikit banyaknya tahu tentang herbalis, tentang obat-obat generik seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan apapun sakitnya nanti bisa hubungi Bapak Muslim dan konsultasi langsung keluhan-keluhannya dan semuanya, apapun penyakitnya, insyaallah mudah-mudahan kita berikan obat yang terbaik untuk mereka yang membutuhkan nantinya. Seperti itu ya. Jadi Bapak Muslim kasihan juga ratusan pemburu bajakah bertebaran di Facebook, sponsor pencari-pencari pemula, terkecuali udah senior ya. Kalau senior itu udah tahu apa yang dia kasih ya pada pasien-pasiennya. Jadi saya sarankan tadi Bapak Muslim kasih rahasianya tentang bajakah ini. Apapun obat harus dilalui fermentasi. Itu yang lebih mantap daripada tidak difermentasi. Ini sebetulnya 1 bulan lagi sebetulnya baru bisa kita ambil. Ini kumbang ini, kumbang mau dekat, marah dia. Oke ya kawan-kawan, ini Bapak Muslim sengaja buat videonya agak lama supaya pemula-pemula yang belum mengerti nantinya. Tentu Bapak Muslim kepengen pemula itu mengerti supaya tidak keliru lagi mencari obat yang bagus untuk pasiennya, seperti itu. Oke lah, apabila ada kata-kata Bapak Muslim yang agak kurang berkenan nantinya, tolong dimaafkan ya. Mungkin ini pembelajaran juga untuk kawan-kawan yang belum tahu. Tolong dimaafkan ya apabila ada yang terganggu ya pembicaraan Bapak Muslim.